Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Banyak sekali petani yang belum mengetahui tahapan yang benar dalam pemupukan. Padahal ini sangat penting karena berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang pada akhirnya berkaitan pula dengan produksi yang akan dihasilkan. Dalam video kali ini, kami akan berbagi tentang tahapan yang benar dalam pemupukan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Idealnya, untuk mendapatkan hasil yang optimal, pertama sekali yang perlu dilakukan oleh seorang petani adalah mengukur pH tanah dan memastikan pH tanah sesuai dengan sifat alami tanaman. Misalnya, tanaman sawit akan tumbuh dengan baik bila pH-nya berada pada kisaran antara 6,5 sampai dengan 7. Ada beberapa media yang bisa digunakan untuk mengukur pH tanah. Bisa dengan soil pH tester, bisa juga menggunakan kertas lakmus. Nah, bila tanahnya asam, kita bisa berikan kapur pertanian atau dolomit. Untuk dosis penggunaannya tergantung berapa nilai pH yang ingin dicapai. Untuk dosisnya ini bisa di-searching di Google, karena video ini akan panjang sekali bila kami jelaskan di sini. Yang kedua, pastikan pupuk yang akan diberikan pada tanaman tersebut mengandung dua unsur. Yang pertama namanya unsur hara makro, yang kedua unsur hara mikro. Unsur hara makro itu terdiri dari nitrogen, fosfat, kalium, sulfur, kalsium, dan magnesium. Nah, sedangkan unsur hara mikro itu terdiri dari Fe, besi, Cu, tembaga, Zn, seng, Mn, mangan, Mo, molybdenum, B, boran, Cl, klor, dan lain-lainnya. Masih banyak unsur hara mikro yang lainnya. Dalam video ini, bisa kita lihat petani sawit yang sedang mencampurkan pupuk makro dan pupuk mikro. Pupuk makro yang mereka gunakan adalah pupuk NPK Ponska. Sedangkan pupuk mikro yang digunakannya adalah pupuk mikro plant activator. Nah, pupuk mikro plant activator itu sendiri berperan bukan hanya sebagai pupuk mikro, namun memiliki kandungan CZ175 yang tidak dimiliki pupuk mikro merek lainnya. Beberapa kegunaan daripada CZ175 itu sebagai berikut. Yang pertama, melindungi nitrogen pada pupuk urea dari proses penguapan atau proses pencucian oleh air hujan, sehingga tanaman dapat menyerap unsur nitrogen pada urea lebih optimal. Nah, sehingga pula tanaman tidak akan kekurangan unsur nitrogen pada masa pertumbuhan dan perkembangannya. Yang kedua, CZ175 itu dapat membongkar tumpukan fosfat yang tertimbun dan mengeras dalam tanah sebagai sisa-sisa pemupukan sebelumnya dan merubahnya menjadi bentuk fosfat yang mudah diserap oleh tanaman. Dengan demikian, tanah akan menjadi semakin gembur sehingga transportasi air, udara, dan unsur hara lainnya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Yang ketiga, CZ175 yang ada di dalam pupuk mikro plant activator juga dapat mencegah terikatnya atau fiksasi unsur kalium oleh komponen tanah
dan juga mencegah hilangnya unsur K tersebut oleh pencucian. Sedangkan kegunaan yang keempat, JZ175 itu akan lebih mengefisienkan, mengefektifkan, dan mengaktifkan unsur hara makro dan mikro, sehingga unsur makro dan unsur hara mikro itu akan terserap oleh tanaman sebagaimana mestinya. Makanya, dengan menggunakan pupuk mikro plant aktivator ini akan bisa meningkatkan produktivitas tanaman, meningkatkan kualitas buah, memperpanjang usia tanaman, mencegah terjadinya pengerasan tanah, dan meningkatkan daya tahan tanaman, baik karena hama penyakit maupun karena kekeringan. Cara penggunaan pupuk mikroplant aktivator itu juga cukup mudah. Cukup dicampurkan pupuk makro seperti NPK Ponska itu dengan pupuk mikroplant aktivator dengan perbandingan 10:1. Artinya, dalam setiap 10 kilo pupuk makro dicampurkan 1 kilo pupuk mikroplant aktivator. Kemudian, didiamkan selama 1 malam atau sekurang-kurangnya 15 menit sebelum diaplikasikan ke tanaman. Tujuannya apa? Agar pupuk makro dan pupuk mikro tersebut benar-benar bisa menyatu ketika diaplikasikan ke tanaman, sehingga banyak manfaat yang akan didapat. Nah, setelah mencampurkan pupuk makro dan pupuk mikro tadi, langkah selanjutnya adalah mengaplikasikan pupuk yang sudah dicampur tersebut ke tanaman. Nah, untuk dosisnya itu tergantung pada tanaman apa dan umur tanaman berapa. Dosis pemupukan untuk setiap tanaman itu bisa dilihat di link deskripsi kami di bawah ini. Kawan-kawan dan sahabat semua, perubahan itu akan terjadi bila kita memberikan nutrisi lengkap ke tanaman secara berkelanjutan. Untuk tanaman sawit, minimal lakukanlah pemupukan lengkap, makro dan mikronya 1 kali dalam 4 bulan. Seperti tanaman sawit di dalam video yang sedang kawan-kawan saksikan sekarang ini petani ini memupuk dengan jadwal 1 kali 4 bulan dengan pupuk NPK Ponska dicampur dengan pupuk mikroplant aktivator mulai dari tahun 2010 yang lalu. Sampai saat ini masih aktif memupuk secara berkelanjutan dan hasilnya beda jauh dengan petani yang hanya mengandalkan pupuk makro saja. Kawan-kawan, sahabat dan semua penonton di channel ini, demikianlah tahapan dalam proses pemupukan yang benar untuk mendapatkan hasil panen yang optimal. Tugas kita adalah berikhtiar. Selanjutnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik dan pengatur seluruh alam semesta ini. Semoga harapan kita dapat terkabul. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.